siang, perkenalkan di sini nama saya Amelia Novitasari Sidauruk dari unit 02 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Samudra. Oke, di sini saya akan menunjukkan atau memperlihatkan suatu pembelajaran menggunakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Nah, sebelumnya kemampuan menulis adalah salah satu kemampuan berbahasa dari 4 kemampuan berbahasa. Nah, siapa yang masih ingat 4 kemampuan berbahasa? Ya, betul. Berbahasa yaitu berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Nah, yang paling akhir yaitu kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini perlu dilatih dan dikembangkan. Nah, oleh sebab itu saya akan memperlihatkan bagaimana strateginya sebagai berikut. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagus, baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penulisan. Nah, menulis, siapa di sini yang suka menulis? Nah, bagus. Jadi, untuk itu Ibu akan memberikan satu topik kepada kalian, lalu kalian akan menuliskan ide atau kata kunci yang berhubungan dengan topik tersebut. Nanti Ibu akan memeriksa kata kunci yang tidak berhubungan dengan topik. Yang selanjutnya Ibu akan mengomentari apakah benar topik yang kalian berikan. Oke, bagus sekali topik yang telah Ibu berikan. Kalian bisa mengembangkannya atau menuliskan ide tersebut. Tapi Ibu akan mengomentari di sini mana-mana saja yang kalimat-kalimat atau ide atau kata kunci yang tidak berhubungan dengan topik. Nah, di sini kan kalian tulis topik yang telah diberikan yaitu permainan tradisional. Nah, di sini kalian salah. Permainan tradisional itu seperti galasin, lompat tali, lalu lempar sandal. Jadi kalau bilang voli, senam, bola basket itu tidak termasuk dengan topik kita, yaitu permainan tradisional. Lalu kalian pertumbuhan fisik memerlukan banyak gerakan. Iya, betul. Jadi ketika kita banyak bergerak dengan permainan tradisional, pertumbuhan fisik kita akan baik. Permainan tersebut otomatis melatih gerak tubuh kita. Kita terus bergerak sehingga apa yang kita lakukan tersebut bermanfaat dan kepada kesehatan kita, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Ingat juga kita perlu istirahat, tidur siang, dan jangan terlalu capek. Selain itu, bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Ya, betul. Jadi permainan tradisional itu selain untuk kesehatan juga untuk melatih kerjasama antara tim. Bahasa kalian sangat bagus. Nah, permainan galasin dan lompat tali sudah jarang dilakukan. Ya, betul. Permainan galasin dan lompat tali sekarang sudah jarang kalian lakukan. Entah itu karena memang teknologi yang mulai canggih sehingga banyak sekarang kita ini adik-adik sekalian tidak terlalu suka lagi dengan permainan tradisional. Tidur yang berlebihan
diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Ya betul. Jadi dengan gaya hidup yang tidak sehat, betul. Jadi yang semakin gemuk seseorang, semakin memperburuk gaya hidup yang tidak sehat, diperburuk. Oleh sebab itu, ketika kita sudah obesitas, berat badan kita sudah keterlaluan, jadi badan kita kan, dan gaya hidup kita yang buruk, misalkan terlalu suka minum soda, makan makanan yang berlemak terlalu banyak, nah itu bisa memperburuk. Oke, tugas kalian yaitu mengembangkan topik itu lagi dan menuliskan kalimat-kalimat yang mana yang kalian tertarik dari kalimat-kalimat yang telah kalian buat. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita dapat bertemu dan tetap jaga kesehatan. Jangan terlalu suka makan makanan instan, dan juga sering-seringlah bermain bersama teman, itu permainan tradisional sesuai dengan topik kita pada hari ini. Oke, adapun tugas kalian, seperti ibu tadi bilang, kalian mengerjakan tugas yang telah ibu berikan. Lalu ibu akan memeriksa dan kalian akan ibu akan menilai tulisan kalian apakah bahasanya bagus atau tidak. Nah, oleh sebab itu dikerjakan tugasnya cepat-cepat, jangan terlalu ditumpuk-tumpuk tugasnya. Oke. Mungkin ada kata atau ucapan ibu yang salah. Semoga kedepannya kita dapat memperbaikinya, dan juga semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, stay healthy, dan tetap patuhi peraturan dan protokol kesehatan. Semoga kedepannya kita bisa bertemu. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Itulah strategi yang bisa saya tunjukkan. Jadi nama strategi itu yaitu strategi model citra pembelajaran citra pertama. Model pembelajaran citra yang pertama. Nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sih sebenarnya kemampuan berbicara. Nah, kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis kemampuan menulis adalah kemampuan yang dimana seseorang menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaannya, apa yang ada di pikirannya ke dalam bentuk tulisan, tulisan, sehingga orang lain dapat mengerti apa yang dipikirkannya dan apa yang dirasakannya, dan apa yang ada dalam ide tersebut. Biasanya kita tidak terlalu suka menulis, ya kan? Nah, kenapa? Karena banyak alasan yang bilang, saya tidak berbakat. Ada juga bilang, cita-cita saya bukan seorang penulis, untuk apa saya menulis, serta saya tidak tahu apa tujuan saya menulis. Nah, biasanya kita di sekolah kita tidak hanya menulis, ya sudah menulis karena memang disuruh atau guru, tanpa berminat. Karena juga kita menulis sesuatu itu hanya coretan-coretan yang hanya sekilas saja gitu, yang mungkin cuma bisa kita yang baca tetapi orang lain tidak baca. Nah, salah satu pemicu kekurang minatan terhadap membaca kita tidak adanya inovasi atau kurang perhatian mungkin dari guru, dan hanya melihat sekilas saja tulisan siswa tersebut, tidak memperhatikan apakah tulisannya itu baik atau tidak mengajari siswa bagaimana menulis yang baik. Nah,
Di sini ada beberapa ahli yang menyatakan atau mengetahui apa sih itu kemampuan menulis. Nah, di sini saya mengambil 3 saja pengertian dari para ahli. Nah, yang pertama Henry Guntur dalam tarikan 1986. Nah, dia berpendapat menulis merupakan sebuah kegiatan yang menggunakan bahan tulis sebagai media untuk menyampaikan atau menuangkan isi atau gagasan. Nah, itu menurut Henry Guntur. Dia berpendapat bahwa kegiatan menulis itu bermanfaat untuk kegiatan menulis itu adalah sebuah media. Dia menganggap tulisan itu adalah sebagai media untuk menyampaikan atau menuangkan sebuah ide atau gagasan. Nah, itu menurut dari Henry Guntur. Yang kedua yang saya ambil yaitu dari Jago Tarigan dan Elina Syarif. Nah, di sini dia berpendapat bahwa menulis adalah mengekspresikan suatu gagasan atau pendapat, ide, perasaan atau suatu pemikiran. Nah, di dalam tulisan ini menurut Jago Tarigan seseorang bisa mengekspresikan apa yang ditulis, apakah dia sedih, apakah apa yang di dalam pemikirannya, gagasan baru apa yang ada pemikirannya, apa sih pendapatnya. Nah, disitulah dalam tulisan itulah dituangkannya. Nah, menurut saya betul karena ketika kita dalam mood yang kacau, kita mungkin saja di antara kita yang ada yang menuliskan diary. Nah, yang ketiga yaitu saya mengambil pendapat dari M. Atarsemi. Dia menyatakan bahwa menulis itu adalah proses kreatif yang gagasan dipindahkan ke dalam lambang-lambang tulisan. Lambang-lambang tulisan ini mungkin menurutnya adalah huruf-huruf atau kalimat-kalimat atau kata-kata. Dalam gagasan yang dipikirkan seseorang itu dituliskannya ke dalam suatu lambang-lambang. Dia menulis sehingga gagasannya dalam pemikirannya itu dapat keluar dan diketahui oleh orang lain. Nah, ada tujuan menulis. Otomatis seseorang yang menulis pasti memiliki tujuan seperti kita. Nah, menurut Hartik dalam tarikan bahwa tujuan dari menulis itu sendiri ialah penguasaan, penugasan, artistik, informasi, pernyataan diri, persuasif, kreatif, dan pemecahan masalah. Nah, lain dengan Hartik, ada juga yang berpendapat yakni Suparno dan Muhammad Yunus berpendapat bahwa tujuan menulis ialah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat pembaca ikut bernalar dan berpikir. Jadi sebuah tulisan yang baik itu ikut bernalar dan berpikir. Yang kedua, informasi yang diberitakan dapat diketahui oleh pembaca. Nah, tujuan dari tulisan itu adalah untuk memberikan informasi untuk pembaca. Jadi harus ada kata-kata yang benar-benar dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, membuat pembaca beropini. Nah, pembaca berpendapat, mereka beropini. Tulisannya gini. Nah, penulis membuat pembaca beropini. Terus pembaca dapat mengerti. Saja harusnya ketika kita menulis, ambil kata-kata yang pas agar pembaca dapat mengerti. Isi karangan dapat mempersuasi pembaca, yaitu mempengaruhi pembaca. Jadi tulisan tersebut dapat mempengaruhi pembaca, baik itu dari pikiran perasaannya. Yang keenam, nilai-nilai dapat dikemukakan penulis seperti nilai kebenaran, agama, sosial, pendidikan, moral, nilai kemanusiaan, estetika, yang tentunya disenangi oleh pembaca. Nah, adapun tujuan dari menulis tersebut ialah untuk menjelaskan dan memberitakan sesuatu. Nah,
jenis tujuan menulis ini yaitu karangan eksposisi, di mana seseorang ingin menjelaskan dan memberitahukan sesuatu sehingga pembaca dapat menerima apa yang mereka tuliskan. Yang kedua, meyakinkan pembaca bahwa apa yang penulis sampaikan benar sehingga pembaca dapat terpengaruh sehingga mengikuti apa yang dilakukan oleh penulis. Nah, oleh sebab itu harus ada kalimat-kalimat yang menarik yang dapat mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Penulis harus melakukan sekreatif mungkin. Lalu yang ketiga itu menyampaikan atau menceritakan suatu kejadian kepada pembaca seperti berita. Nah, itu termasuk dengan karangan narasi, di mana kita menceritakan sesuatu telah terjadi seperti ini. Nah, di daerah seperti ini terdapat. Nah, itu termasuk dengan karangan narasi, di mana kita menceritakan suatu kejadian kepada pembaca. Lalu pembaca dipengaruhi dan dibujuk untuk mengikuti kehendak penulis. Nah, di sini pembaca dipengaruhi untuk mengikuti kehendak penulis. Itu termasuk dengan mempengaruhi pembaca sehingga mau ikut berpartisipasi atas apa yang diinginkan oleh penulis. Yang kelima, mengembangkan ide, gagasan, dan perasaan. Ya, menulis sendiri itu dimana kita dapat mengembangkan atau menuliskan ide di dalam tulisan kita. Nah, adapun manfaat dalam menulis yaitu yang pertama, kosakata kita ketika kita menulis dapat meningkat dan diperluas. Ketika kita menulis, otomatis kita ingin mengetahui bahasa yang lain sehingga kosakata kita semakin meningkat. Untuk menulis, kita perlu kesesuaian antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, yang kedua, tulis menulis baik itu kalimat, paragraf atau suatu wacana dapat diperlancar. Nah, ketika menulis suatu kalimat atau paragraf, kita dapat diperlancar karena kita sudah sering menulis, jadi otomatis kalimat atau menulis paragraf itu tidak lagi terlalu sulit untuk kita. Nah, lalu yang selanjutnya dapat menjadi sumber materi yang berupa honorium atau disebut dengan pekerjaan sampingan. Nah, di sini ketika kita seorang misalkan saya nantinya jadi seorang guru, tetapi saya mempunyai sebuah hobi atau bakat menulis. Nah, di situ saya bisa jadi penulis juga karena saya memiliki minat akan menulis. Nah, kerja pokok saya yaitu sebagai guru, tetapi saya juga bekerja sampingan menjadi seorang penulis. Nah, yang keempat yaitu dalam aspek material dapat memuaskan batin. Ketika non material ya, dalam aspek non material dapat memuaskan batin. Ketika kita sudah menuangkan pemikiran kita, gagasan kita, perasaan kita ke dalam tulisan, emosi kita atau otomatis tersampaikan dalam tulisan tersebut sehingga batin kita terpuaskan. Seperti pernah nggak sih kita merasakan kita lagi curhat kepada seseorang ketika kita merasa tertekan. Nah, di situ ketika setelah kita selesai cerita, otomatis ada kepuasan sendiri. Nah, begitu pula ketika kita menulis, ada kepuasan batin tersendiri. Lalu yang selanjutnya, dengan tulisan yang baik, penulis mendapatkan popularitas. Nah, banyak penulis yang sudah terkenal sampai sekarang dan mereka sangat populer
Hal itulah manfaat dari salah satu menulis, yaitu popularitas. Untuk mendapatkan popularitas, seseorang harus menulis dengan karangan yang sangat menarik, biasanya seperti novel, cerpen, atau juga dengan menggunakan menulis artikel, jurnal, pokoknya yang populer lah pokoknya untuk mendapatkan popularitas. Sekian dari presentasi saya, apa yang saya bahas tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dari menulis peserta didik. Walaupun menulis hal sepele bagi kita, tetapi hal itu juga aspek yang penting sebenarnya untuk kita latih dan kembangkan. Kadang kemampuan menulis sama pentingnya dengan kemampuan yang lainnya, yaitu kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Walaupun sebenarnya menulis itu selalu mungkin tahap yang paling akhir di sekolah yang dipelajari. Nah, oleh sebab itu semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.